Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, nomor absen 24 dari kelas 1057. Di sini saya akan memberikan argumen mengenai berita berikut. Saudara, setelah ditemukan di salah satu sekolahan, polisi kembali menemukan gudang penyimpanan narkoba di salah satu apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Kedua penemuan ini, saudara, diduga masih dalam satu jaringan yang menyasar para remaja. Pengembangan kasus peredaran dan penyimpanan narkoba di salah satu lingkungan sekolah di Jakarta Barat terus terungkap. Setelah memeriksa 3 tersangka, AJ seorang siswa sekolah, serta DL dan CP, kakak beradik yang merupakan karyawan sekolah, polisi kembali menemukan gudang penyimpanan narkoba di salah satu kamar apartemen di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Sedikitnya 112.060 psikotropika terlarang yang sudah tidak diproduksi lagi diamankan. Namun saat digeledah, pemilik kamar berinisial BD yang diduga sebagai bandar narkoba ini sudah melarikan diri. Jadi seluruhnya 3 orang dan itu disimpan di dalam sekolah, di salah satu sekolah di Jakarta Barat. Kemudian dari hasil pengembangan kami berkoordinasi dan gabungan dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat mendeteksi adanya gudang yang tempat penyimpanan yang dari 7.910 butir itu ternyata ada di wilayah apartemen ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan membenarkan semua obat-obatan yang telah diamankan ini sudah tidak diproduksi lagi. Jenis obat-obatan yang biasa disalahgunakan, tentu dari hasil informasi yang kita peroleh ini banyak digunakan oleh para remaja. Saat ini polisi terus memburu keberadaan BD, sementara ketiga tersangka yang sudah diamankan terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam berita tersebut, setelah di salah satu sekolahan, polisi kembali menemukan gudang penyimpanan narkoba di salah satu apartemen. Diduga masih dalam satu jaringan yang menyasar para remaja. Ratusan ribu obat terlarang diamankan. 3 tersangka telah mendapat hukuman yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika, ancaman maksimal hukuman mati. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki tujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. 3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Berdasarkan masalah tersebut, saya memberikan saran bagi para remaja Indonesia agar tidak terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kita sebagai remaja harus selektif dalam bergaul, fokus dengan hal-hal positif, dan menghindari obat-obatan terlarang. Karena apabila sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, maka hal ini akan membahayakan kita sendiri. Contohnya insomnia, rasa euforia, detak jantung meningkat, perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, depresi, panik, paranoia, halusinasi, sehingga hal ini bisa menyebabkan nilai turun drastis. Pemerintah dan aparat hukum harus lebih tegas dan sigap untuk mengatasi masalah ini. Karena apabila pemerintah kurang peka, maka para bandar narkoba akan lebih banyak memasukkan obat-obatan terlarang tersebut untuk meracuni pikiran rakyat, terutama untuk generasi muda yang cenderung terbuka akan hal-hal baru dan lebih mudah terpengaruh dengan hal seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai berita tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.